Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, kebaikan dan keutamaan yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan, terkirimkan, tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentu dimaklumi bersama bahwasanya pedoman yang menjadi rujukan umatul Islam di dalam beragama adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua hal ini merupakan dalil kita di dalam beragama. Adapun yang lainnya maka itu menjadi turunan dari Al-Quran dan sunnah, seperti misalnya dalilul ijma', kemudian dalil qaulus sahabah, ucapannya para sahabat, ataukah nanti akan datang turunannya tentang qiyas, kemudian al-istishab, al-istiqra, dan seterusnya dari apa yang disebutkan oleh para ulama, dari ulama ahli usulul fiqh. Tetapi muara dari semua itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Yang semisal dengan Al-Quran itulah Al-Hadith, sunnah beliau. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Hakim dalam Mustadrak dan selainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amraini." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh kepada kedua perkara ini, lan tadhillu abadan, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, itulah Al-Quran dan sunnahku.
Dan sangat banyak ayat dan hadis yang menerangkan perkara ini. Kita berkewajiban untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita berbeda pendapat, berselisih paham, maka rujukan kita untuk menyelesaikan perselisihan itu adalah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Apabila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan kembalikanlah dia kepada Rasulullah. Kembalikan kepada Allah, kata para ulama, bi kitabillah. Kembalikan kepada Al-Quranul Karim. Dan kembali kepada Rasulullah bi sunnatir Rasul, yakni dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tegaskan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah yang lebih baik bagi kalian dan yang paling bagus akibat di belakangnya. Nah, maka pedoman umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kedua dalil ini, Al-Quran dan As-Sunnah, tentu berbeda di dalam kita beristidlal dengannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu datang kepada kita dengan sanad yang mutawatir, yang tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Dan itu sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kami yang turunkan az-zikra, yakni Al-Quran, dan kami yang benar-benar yang akan memberikan penjagaan kepada Al-Quran itu. Nah, sehingga Al-Quran tidak diragukan lafadznya yang tertera pada hari ini dan terus terjaga sampai pada hari kiamat dengan sanad yang mutawatir dan tidak ada penambahan ataukah pengurangan di dalamnya. Hanya yang tinggal kita perbaiki terkait dengan turukut tafsir, yakni jalan-jalan metode di dalam menafsirkan Al-Quran itu. Nah, itu yang harus kita benahi, karena tidak sembarang mentafsirkan Al-Quran itu. Iya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azim, beliau menyebutkan ketika ditanya ma huwa ahsanu turuqit tafsir, bagaimana cara yang paling baik dan yang paling selamat di dalam menafsirkan Al-Quran. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ada 4 cara kalau seorang ingin menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, yang ini yang paling tingginya, ayyufassaral Qur'anu bil Qur'ani. Tafsirkan Quran dengan Al-Quran. Jadi kita menafsirkan Quran juga dengan ayat Quran yang lain. Dan ini juga banyak disebutkan oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Shinqiti rahimahullahu taala, beliau menulis kitab judulnya Adwaul Bayan fi ta'wili Quran bil Quran. Ya, ini tafsir Quran dengan Al-Quran. Nah, contoh misalnya yang paling gampang seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka? Ini ditafsirkan di ayat yang lain, di surat yang lain, di surat An-Nisa. Allah berfirman, ulaikal ladina atau ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang yang dianugerahkan nikmat atas mereka yang disebut dalam surat Al-Fatihah tadi, yaitu mereka yang Allah berikan anugerah nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Nah, mereka itulah sebaik-baik teman kata Allah. Nah, ini menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian kata beliau, setelah metode yang pertama dan itu yang paling tingginya, yang kedua ayyufassaral Qur'anu bis sunnah.
tafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dari penafsiran yang banyak. Bahkan kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, itu metode penafsiran beliau banyak terambil dari menafsirkan Quran dengan hadis. Makanya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, maka beliau akan banyak menyebutkan riwayat-riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan hakikatnya tafsir Ibnu Katsir itu mengambil atau meringkas tafsirnya Imam At-Tabari. Nah, yang dikatakan oleh para ulama, Imam At-Tabari ini adalah Abul Mufassirin, bapaknya para ahli tafsir. Beliau punya kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran bil Quran. Nah, itu diringkas oleh Imam Ibnu Katsir menjadi tafsir Al-Qur'anil Azim. Nah, itu yang kita baca dan menjadi rujukan kaum muslimin pada hari ini di dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Nah, beliau banyak membawakan riwayat-riwayat hadis untuk menafsirkan Al-Qur'an. Dan memang Al-Quran itu sangat butuh kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Nabi yang menjelaskan hadisnya Rasul, Nabi yang menjelaskan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang masih bersifat global. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman misalnya terkait dengan solat, sifatnya global. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan solat dan tunaikan zakat. Bagaimana kaifiat solat? Nah, itu tidak akan kita temukan di dalam Al-Quran. Sementara Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Maka Nabi mempraktekkan solat mulai dari takbiratul ihram sampai beliau salam, dari fi'ilnya Nabi SAW dan dari qaulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian kata Ibnu Katsir menafsirkan Quran dengan hadis berikutnya yang ketiga, ayyufassaral Quran biqaulis sahabi. Menafsirkan Al-Quran dengan ucapannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga banyak kita dapati, ya, para sahabat Nabi mentafsirkan Al-Quran. Kemudian ayyufassaral Quran biqaulit tabi'in. Tafsirkan Quran dengan ucapannya para tabi'in. Para tabi'in muridnya para sahabat. Nah, seperti Imam Mujahid rahimahullah, murid seniornya sahabat Ibnu Abbas. Demikian pula Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah, dan masih banyak lagi ulama dari kalangan para tabi'in. Nah, kalau empat ini sudah ditempuh, kata beliau, menafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan ucapan sahabat, Quran dengan ucapan para tabi'in. Kalau kau tidak temukan salah satu dari empat penafsiran ini, kata Ibnu Katsir, maka tafsirkan Al-Quran dengan al-lughatul arabiyyah al-fusha, yakni dengan bahasa Arab yang fasih, dengan lisan Arab yang fasih. Sebab Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab, ya, sehingga tentu yang paling bahasa yang digunakan di dalam menafsirkan Quran adalah bahasa Arab. Nah, seperti tafsir misalnya tafsirul Jalalain, Jalaluddin Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, itu banyak tafsir Quran dengan bahasa Arab. Nah, sehingga tafsir Jalalain itu tafsirnya ringkas ketimbang tafsir-tafsir yang lain. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini Al-Quran, dan itu sumber pokok pendalilan umat Islam ketika merujuk dan memahami agamanya. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Quran. Kalau dia tidak temukan di dalam Al-Quran, maka di dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pedoman kita yang kedua. Pedoman kita yang kedua. Nah, hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Ya, kalau hadis, nah, kita akan dapati ada dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dan ada hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dhaif, yang lemah, bahkan ada yang maudhu'. Maudhu' itu hadis yang palsu. Nah, sehingga sanad-sanadnya harus diteliti. Hadis itu kalau kita perhatikan ada dua hal. Yang pertama, matannya harus kita lihat. Kemudian yang kedua, isnadnya. Isnad itu silsilatur ruwat,
yakni silsilah para perawi hadis yang menyampaikan hadis tersebut sampai kepada Nabi. Misalnya Imam Al-Bukhari menceritakan dari gurunya, gurunya Imam Bukhari menceritakan kepada gurunya sampai kepada atba'ut tabi'in, sampai kepada tabi'in, kepada sahabat, barulah kepada Nabi. Nah, rantai periwayatan hadis dari Imam Al-Bukhari sampai kepada Nabi itu disebut sanad. Nah, dari situlah kita bisa menentukan hadis itu dhaif atau hadis itu sahih. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini kita perlu mengetahui sisi-sisi pendalilan di dalam agama kita, supaya kita sedikit tidaknya paham terkait dengan masalah ini dan tidak mudah untuk disesatkan dengan perkara-perkara yang mungkin datang kepada kita yang tidak jelas sumbernya, asal usulnya, kemudian kita telan mentah-mentah, padahal hal tersebut bukan bahagian dari agama. Terkait dengan hadis Nabi SAW, para ulama merinci hadis-hadis tersebut. Para ulama merinci hadis-hadis tersebut. Nah, ini sengaja saya minta tadi ada dibawakan papan tulis, mungkin sedikit saya menulis, dan ini mimbab artinya sedikit mengenalkan terkait dengan ilmu hadis. Nah, ya, alhamdulillah kebetulan kami pernah dahulu belajar di negeri Yaman, di Darul Hadis Ma'bar, dan para guru kita kebanyakan dari para ulama ahli hadis. Nah, sehingga banyak kami mengambil faedah-faedah hadis dari para ulama yang ada di negeri Yaman. Taib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya. Mungkin saya nulis sedikit ya. Ya, kalau kita melihat dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hadis, enggak apa-apa saya tulis pakai bahasa Arab ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadis secara bahasa bermakna al-jadid. Al-hadis itu maknanya apa? Al-jadid. Al-jadid artinya sesuatu yang baru. Lawannya adalah al-qadim. Al-qadim artinya yang lama. Jadi hadis itu adalah yang baru. Sebagian juga menyebutkan bahwa al-hadis maknanya secara bahasa yakni al-khabar. Hadis itu adalah khabar, berita. Falyatu bihaditsin mithlih in kanu shadiqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir, maka datangkan hadis yang semisal dengannya. Ya, maksudnya berita yang seperti Al-Quran, kalau mereka adalah orang-orang yang benar. Maka hadis bisa bermakna sesuatu yang baru, dan hadis juga bisa bermakna sesuatu berita yang sampai. Taib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hadis secara global terbagi menjadi dua. Ada namanya hadis mutawatir, dan ada yang kedua namanya hadis ahad. Hadis ahad. Ini istilah. Jadi yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir kata para ulama, ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak para perawi dari tingkatan dan tabaqatnya. Nah, yang mana tahilu indal adah tawatuhum alal kadhib, yang mustahil secara adat kebiasaan mereka berdusta di dalam atau bersepakat untuk berdusta di dalamnya. Dan hadis mutawatir ini derajat hadis yang paling tinggi. Jadi kalau dikatakan hadis mutawatir, itu bukan sekedar hadis sahih, tapi berada pada tingkat kesahihan yang paling tinggi. Tingkat kesahihan yang paling tinggi. Karena apa? Banyak yang meriwayatkannya. Sahabat ya banyak yang meriwayatkannya. Di bawah sahabat tabi'in banyak yang meriwayatkannya. Dan sama. Nah, sehingga tidak mungkin para sahabat itu berdusta. Kata para ulama, as-sahaba kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya adil. Dan tidak mungkin mereka berdusta. Demikian pula para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Nah, hanya hadis mutawatir terbagi lagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir lafzi, yakni secara lafaz. Dia mutawatir secara lafaz.
Ya, ini maksudnya ucapannya sama. Hadis yang ternukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat terus seterusnya itu sama lafadznya. Seperti misalnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Hadis mutawatir lafzi. Nah, terlalu banyak yang meriwayatkan hadis ini dan tidak mungkin berdusta. Jelas ini? Jadi ada hadis mutawatir lafzi. Yang kedua, ada namanya hadis mutawatir ma'nawi. Hadis mutawatir ma'nawi, yakni lafadznya berbeda-beda tetapi maknanya sama. Nah, seperti kata para ulama, hadis tentang raf'ul yadaini fid du'a, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Lafadznya berbeda-beda tetapi sangat banyak. Nah, maka kata para ulama dia mutawatir ma'nawi. Dia mutawatir ma'nawi. Secara makna dia mutawatir walaupun tidak secara lafadz karena lafadznya berbeda-beda. Jelas ini? Nah, sehingga tidak mungkin ada yang mengingkari tentang doa mengangkat tangan karena itu mutawatir. Terlalu banyak hadisnya diriwayatkan dari Nabi. Nabi berdoa begini, mengangkat kedua tangannya, terlalu banyak sehingga dia mutawatir ma'nawi. Nah, selesai hadis mutawatir. Ini sekali lagi derajat hadis yang paling tinggi. Nah, kemudian ada hadis ahad. Kalau hadis ahad terbagi menjadi dua, ditinjau dari adadu turuqih, ditinjau dari jumlah para periwayatnya atau jalan-jalannya. Nah, maka para ulama membagi hadis menjadi tiga. Ada namanya hadis gharib. Hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan dari satu orang, kemudian dari satu orang, seterusnya dari satu orang. Walaupun mungkin ada di bawahnya banyak. Tetapi ketika hadis tersebut hanya diriwayatkan dari satu orang, di salah satu tabakat sanadnya, maka dia dikatakan sebagai hadisun gharib. Seperti misalnya kata para ulama, hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Itu hadis sahih tetapi dia masuk dalam hadis gharib. Karena yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat cuma satu sahabat saja. Yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan innamal a'malu binniyat kecuali Umar. Maka dikatakan hadisun gharib, hadis gharib. Yang kedua, ada namanya hadis aziz. Nah, kalau hadis aziz dia lebih tinggi daripada gharib. Dia diriwayatkan dari dua orang kepada dua orang. Nah, la yanqus, ya, tidak kurang minisnain anisnain, dari dua orang meriwayatkan dari dua orang. Hadis aziz, ya misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai, melebihi cintanya kepada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, bahkan dari seluruh manusia. Itu namanya hadis aziz. Taib. Kemudian ada yang ketiga namanya hadis masyhur. Hadis masyhur. Kalau masyhur terkenal, maksudnya terkenal. Nah, ini diriwayatkan dari tiga orang atau lebih. Ma rawahu salasatun fa aktsar. Yang diriwayatkan oleh tiga orang, ya, selama dia tidak mencapai derajat mutawatir. Tiga orang atau lebih selama belum mencapai derajat mutawatir. Kalau derajat mutawatir bagiannya ke sana sudah. Nah, ini diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tetapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir. Nah, di bawahnya mutawatir ini masyhur namanya. Nah, hadis masyhur misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna itu, kata Nabi, adalah orang muslim yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu dikatakan hadis masyhur. Nah, ini sebagai perkenalan.
Kemudian ada hadis ahad yang berikutnya. Ini ditinjau dari bi'tibari sihhatihi wa dha'fi. Ditinjau dari kekuatan sanadnya atau kelemahannya. Bi'tibar sihhatihi wa dha'fi. Ditinjau dari kekuatan sanadnya ataukah lemahnya, maka hadis terbagi menjadi 3 secara global. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Ini yang banyak kita kenal di sini. Adapun pembahasan ini pembahasan lain. Kalau hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur, terpulangnya ke sini lagi. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, makanya yang banyak tersinggung ini hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, di sinilah para ulama banyak meneliti hadis-hadisnya Nabi SAW, dan mereka lihat hadis-hadis tersebut. Hadis sahih terbagi lagi menjadi 2. Ada sahih li dzati, ada sahih li dzati. Yani dia sahih karena memang dia sahih, zatnya sahih. Yani hadis tersebut sahih setelah diteliti sanadnya, kemudian orang-orang para perawinya adil, thiqah, tidak ada syadz, tidak ada gharib, tidak ada illah di dalamnya, maka dia dikatakan hadis sahih. Ada 5 syarat hadis sahih kata para ulama. Nah, ini yang didefinisikan oleh para ulama. Hadis sahih itu mattasala sanaduhu binaqli adlin dhabit min ghairi syududin wala illah. Nah, ini 5 syarat hadis sahih. Hadis sahih mattasala sanaduh. Yang pertama, bersambung sanadnya. Bersambung sanadnya, ittisalus sanad. Yang kedua, binaqli adlin, dinukil oleh orang yang adil. Rawinya adalah rawi yang adil. Kemudian apa? Dhabit, orang yang dhabit, kuat hafalannya. Ya, kuat hafalannya. Yani orang tersebut punya kekuatan hafalan. Kalau dia tidak kuat hafalannya, dia punya catatan buku. Yang mana kalau misalnya dia lupa, dia bisa lihat bukunya. Dan para ulama kalau kita lihat, Pak, ya, dalam hafalan mereka luar biasa. Nah, dahulu Imam Ahmad rahimahullah, beliau hafal 1 juta hadis. Itu Imam Ahmad rahimahullah. Imam Al-Bukhari beliau berkata sendiri, hafidtu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300.000 hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kalau kita lihat hafalan para ulama itu luar biasa. Nah, taib. Maka ini hadis sahih. Kemudian diantara syarat hadis sahih, min ghairi syududin, tidak boleh ada syadz di dalam hadis tersebut. Kemudian tidak boleh ada illah. Nah, ini tentunya dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, dikaji oleh para ulama terkait dengan hadis tersebut. Maka kalau terpenuhi syarat hadis sahih, maka dia dikatakan hadis sahih. Dan dia bisa masuk pada hadis sahih li dzati. Hadis sahih li dzati. Ada hadis sahih li ghairi. Dia sahih karena ada pendukungnya. Dia sahih karena apa? Ada pendukungnya. Yani ada hadis hasan ketika dikumpulkan maka naik derajatnya menjadi sahih. Tapi bukan sahih li dzati, tapi sahih li ghairi. Dia sahih karena ada hadis pendukung yang lainnya. Nah, maka tergolong juga sebagai hadis sahih. Baik. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan dia adalah hadis yang sahih hanya khafifud dhabt. Salah satu yang ada di dalam rawi hadis tersebut dia tidak terlalu kuat hafalannya. Nah, maka dikatakan hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan yuhtajju bih, bisa dijadikan berhujjah, bisa kita pakai berhujjah. Itu hadis apa? Hadis sahih dan hadis hasan. Minimal hadis itu kalau misalnya kita mau pakai berhujjah, berdalil, minimal dia hasan. Minimal hasan. Tidak boleh di bawah hasan. Kalau di bawah hasan maka hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya lemah. Dan hadis lemah la yuhtajju bih, tidak boleh berhujjah dengan hadis lemah. Nah, hadis lemah banyak lagi macam-macamnya. Ada hadis lemah namanya hadis mursal. Hadis mursal ini hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung kepada Nabi. Padahal kan tabi'in tidak ketemu dengan Nabi. Kenapa dia meriwayatkan langsung bersabda Nabi SAW?
Nah, berarti ada seseorang yang dia gugurkan di situ dari rawinya. Nah, ini namanya mursal, dan hadis mursal tergolong hadis dhaif. Ada namanya hadis munqati. Munqati artinya terputus sanadnya. Ada lagi yang lebih parah namanya mu'dhal. Kalau mu'dhal sanadnya terputus 2 atau bahkan lebih. Ya. Ada namanya hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Nah, ini dari awal sanad terputus sudah. Nah, ada hadis mu'allaq. Kemudian ada hadis matruk. Matruk artinya yang ditinggalkan. Ada lagi hadis makdzub. Makdzub itu artinya yang didustakan. Nah, ada hadis yang paling parahnya maudhu. Maudhu artinya palsu. Baik. Ini secara singkat ya. Mungkin dipahami, yang paham alhamdulillah, yang kurang paham ya tentunya ini dikaji. Ini secara ringkas saja ya, perkenalan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita bawakan ini kenapa? Karena kita ingin melihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya sahih. Ini yang harus kita lihat. Jadi kalau misalnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka kita perlu lihat sanadnya, apakah dia sahih atau tidak. Ya. Nah, dari sinilah terkadang terjadi perkara-perkara penyimpangan atau perkara-perkara baru di dalam agama yang bukan bagian dari agama. Kenapa? Karena sebagian orang tidak mengenal pembagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak peduli apakah hadisnya sahih atau tidak, ya, maka dia pakai sebagai sesuatu yang dengannya dia berhujjah. Taib, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Tentu banyak contoh-contoh hadis tersebut ya, terkait dengan hadis maudhu misalnya terkenal. Demikian pula kisah-kisah palsu ya, seperti misalnya yang masyhur misalnya Pak, hadis utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini saya kira hadisnya terkenal kan. Nah, hadis ini adalah hadis yang la aslalahu, tidak ada asal usulnya, bahkan tergolong hadis maudhu, hadis palsu. Nah, motivasi boleh, jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina mungkin memotivasi orang untuk menuntut ilmu, tetapi hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tidak boleh kita pakai untuk berhujjah. Kemudian ada kisah-kisah terkadang ya, yang kisah-kisah itu palsu. Ya. Seperti misalnya yang masyhur misalnya, ini karena waktu sudah. Seperti misalnya kisah Sa'labah. Pernah dengar kisah Sa'labah, Pak? Ya, yang dia dibawakan hadisnya Sa'labah ini katanya dulunya orang miskin, kemudian didoakan oleh Nabi punya kambing, akhirnya kambingnya beranak pinak, kemudian dia menjadi orang sombong, kemudian meninggalkan sholat. Pertama dia tinggalkan sholat ya, di awal waktu, awalnya di awal waktu, akhirnya di akhir waktu, sampai akhirnya dia meninggalkan sholat di masjid, bahkan tidak sholat. Akhirnya zakatnya tidak diterima oleh Nabi, oleh sahabat, Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, dan diterima zakatnya, dan dia meninggal dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Wallahi hadis ini adalah hadis makdzub, maudhu, dinisbatkan kepada sahabat mulia. Sa'labah itu sahabat mulia, sahabat yang gugur di perang Uhud, sahabat Sa'labah itu. Nah, tapi didustakan seperti itu. Ya, ini tidak sepantasnya. Sekali lagi, kalau seseorang ingin menakut-nakuti orang, memperingatkan orang, hati-hati tidak bayar zakat, ya boleh saja, tetapi jangan sampai membawakan riwayat yang palsu. Nah, itu tidak ada dari Nabi SAW. Bahkan Sa'labah sahabat mulia yang gugur syahid di perang Di perang Uhud. Nah, ini disebutkan sampai masa kekhalifahannya Utsman bin Affan. Dari mana? Ya. Demikian pula misalnya cerita yang masyhur juga Ukasyah ibnu Mihsan radhiyallahu taala anhu. Ukasyah ibnu Mihsan sahabat Nabi yang mulia, dijamin masuk surga, ya kan? Dijamin masuk surga. Disebutkan dalam hadis ketika Nabi menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ukasyah bin Mihsan berdiri, doakan aku ya Rasul agar masuk dalam mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Rasulullah, anta minhum, wahai Ukasyah, kau termasuk dari mereka. Tapi di sana ada riwayat palsu dari Ukasyah ibnu Mihsan. Apa itu? Yaitu kisah katanya ketika Nabi SAW di penghujung hayatnya,
pakaiannya. Kemudian Nabi datang kepada sahabat, kemudian minta, wahai para sahabat, kalau ada antara diriku dengan kalian suatu masalah atau yang kalian mau tuntut dariku, silahkan. Ya, maka salah satu yang menuntut katanya Ukasyah. Nah, sahabat Ukasyah menuntut. Kenapa? Kata Ukasyah, ya Rasul, dulu kau pernah memecut ontamu, tapi tidak sengaja kena aku ya Rasulullah. Sahabat marah Pak ketika itu. Ukasyah mau menuntut apa? Rasulullah untuk dicambuk. Akhirnya Rasulullah SAW, ya, saya akan tunaikan hal tersebut. Silahkan cambuk aku, wahai Ukasyah. Para sahabat marah ketika itu. Abu Bakar bilang kepada Ukasyah, ya Ukasyah, biar aku yang menggantikan Rasulullah. Tetapi Ukasyah tidak mau. Umar berdiri, Ali berdiri, bahkan Hasan dan Husain berdiri katanya. Sampai terakhir Rasulullah SAW beliau sendiri yang mau dikisas sama Ukasyah bin Mihsan. Ketika mau dicambuk, kata Ukasyah apa? Wahai Rasulullah, ketika kau mencambuk aku tidak dalam keadaan berpakaian. Maka aku ingin agar pakaianmu dibuka juga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah katanya membuka pakaian. Ternyata setelahnya Ukasyah meletakkan cambuknya kemudian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini kisah kalau kita baca mungkin menitikkan air mata. Nah, tapi sayang sekali kisahnya maudhu, Pak. Kisahnya palsu. Nah, ini dari perkara yang ini sedikit, Pak, dari perkara-perkara yang perlu kita waspada darinya. Jangan sampai kita menceritakan sesuatu yang tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat-riwayat, kisah-kisah yang sahih dari Nabi. Kita tidak perlu riwayat-riwayat yang palsu. Kita tidak perlu riwayat-riwayat yang palsu. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi dijanjikan 6.30 6.15 ya, tapi saya minta maaf agak lewat 7 menit atau 8 menit. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada tutur kata yang salah dan tak berkenan di hati para saudara-saudari sekalian. Jazakumullah khairan. Kalau ada benarnya maka itu datangnya dari Allah, dan kalau ada salahnya maka itu dari saya dan dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.